Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan ringkasan tafsir surah At-Tahrim. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di penghujung juz ke-28 ya, yaitu surah At-Tahrim. Mohon maaf, saya baru bisa kembali untuk menyampaikan ringkasan tafsir ini karena beberapa hari ke belakang ada kesibukan sehingga saya belum sempat untuk membuat ringkasannya. Tapi pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ada kesempatan lagi untuk menyampaikan kesimpulan tafsir surah At-Tahrim ya. Ya, surah At-Tahrim. At-Tahrim ini sendiri artinya yaitu pengharaman ya. Pengharaman. Ini tergolong masih surah-surah Makkiyah. Artinya surah yang turun sebelum hijrah Nabi ya. Terdiri dari 12 ayat dan ini merupakan surah penutup ya di dalam juz yang ke-28 ini ya. Nah, kemudian surat At-Tahrim ini sendiri juga kalau dilihat di susunan mushaf di Al-Qur'an adalah surat ke-66, akan tetapi kalau sesuai sejarah turunnya yaitu surah yang ke-107 ya. Surah ke-107 setelah surah Al-Hujurat. Nah, kemudian surat At-Tahrim. Ini setelah surat Al-Hujurat turunnya surat At-Tahrim ini. Lalu apa isinya di dalam surat At-Tahrim ini? Ya, di ayat pertama ini sudah bisa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Jadi suatu teguran dari Allah dan kesalahan Rasulullah yaitu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini, yakni pengharaman ini, ada dua riwayat. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa pengharaman tersebut adalah pengharaman terhadap madu. Ya, jadi pengharaman terhadap madu, yang mana Allah telah menghalalkan madu. Ya. Yang kedua, riwayat yang kedua adalah pengharaman terhadap budak perempuan, yaitu yang dimaksud Maryah Al-Qibtiyah, budak perempuan yang dimiliki oleh Rasulullah. Yakni Allah sudah menghalalkan yang namanya budak perempuan itu boleh digauli. Nah, ini dua riwayat tentang pengharaman ini. Ada yang mengatakan berkenaan dengan pengharaman oleh Rasulullah terhadap madu. Yang kedua, pengharaman yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap budaknya sendiri, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Padahal kedua-duanya, baik hamba sahaya perempuan atau budak perempuan ataupun madu, itu hukumnya halal. Boleh, dalam artian madu boleh diminum,
budak perempuan boleh digauli sama seperti kepada istri. Nah, tiba-tiba Rasulullah mengharamkan salah satu ini gitu ya. Kemudian bagaimana kisahnya? Kisah selengkapnya adalah ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya, sering kalau sedang berada di rumah salah satu istrinya ya, yaitu Zainab binti Jahsyin ya. Zainab binti Jahsyin merupakan salah satu istri Rasulullah ya. Lalu Rasulullah sering minum madu ya bersama Zainab binti Jahsyin istrinya ini ya. Nah, kemudian Siti Aisyah ini agak cemburu melihat Rasulullah itu selalu minum madu bersama Zainab binti Jahsyin. Nah, kemudian Siti Aisyah bersama dengan salah satu istri Nabi yang lain yaitu Hafsah putri Umar bin Khattab ya. Dia Aisyah berencana gitu ya, ngobrol dengan Hafsah Aisyah ini. Jadi kata Aisyah, nanti kalau Rasulullah SAW datang ke rumahmu, ini giliranmu ya, Rasulullah datang ke rumahmu Hafsah, maka engkau katakan saja bahwasanya engkau mencium bau magopir ya, di tubuh Rasulullah ya. Magopir itu ya suatu suatu minuman ya, sejenis madu, tapi itu bukan madu, tapi dari getah pohon gitu ya, tapi manis itu, tapi baunya itu tidak mengenakan gitu. Itu magopir namanya ya, magopir. Maka bilang saja, aku menemukan dalam tubuhmu bau magopir kalau Rasulullah datang ke rumahmu, itu kata Aisyah. Karena supaya Rasulullah tidak minum madu lagi bersama Zainab binti Jahsyin. Nah, itu ya. Itu kisahnya itu seperti begitu ya. Lalu ketika Rasulullah SAW ya mendapat giliran ke rumah Hafsah, maka Hafsah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendapati tubuhmu mencium bau magopir." Kata Rasulullah, "Saya tidak minum magopir, saya minum madu biasa saja," gitu ya. "Enggak," kata Hafsah itu ya, "aku mencium bau magopir." Itu kata Hafsah. Ya. Akibat ya Rasulullah untuk menyenangkan hati Hafsah ya, dia berkata, "Mulai saat ini aku tidak akan minum madu lagi." Nah, gitu. Itu riwayat yang pertama yang berkaitan dengan pengharaman terhadap madu. Nah, itu ya berkenaan dengan Hafsah yang mengatakan bahwa Rasulullah tercium bau magopir pada Rasulullah habis minum madu. Nah, untuk menyenangkan hati Rasul. Nah, ini kan di ayat selanjutnya, di sambungan ayat 1 ini, tabtagi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Engkau mencari keriduan dari istrimu ya, supaya istrimu senang, tidak marah-marah lagi gara-gara mencium bau magopir, maka engkau mengharamkan madu padahal Allah sudah menghalalkannya. Ini riwayat yang pertama ya, berkenaan dengan madu. Riwayat yang kedua adalah tentang pengharaman terhadap budak perempuan Rasul. Nah, kisahnya seperti begini ya. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Hafsah, ini lagi-lagi Hafsah gitu ya. Karena memang giliran datang ke rumah Hafsah, tiba-tiba Rasul tidak menemukan Hafsah. Ya. Tidak menemukan Hafsah di rumahnya. Hafsah sedang berkunjung ke orang tuanya, ke ayahnya, ke Umar bin Khattab gitu ya. Nah, lalu Rasulullah karena tidak menemukan istrinya, siapa itu? Hafsah. Akhirnya Rasulullah memanggil budak perempuannya yang dia miliki, yaitu Maryah Al-Qibtiyah, supaya datang ke rumah Hafsah. Ya. Kemudian setelah datang Maryah Al-Qibtiyah di rumah Hafsah, nah kemudian Rasulullah SAW menggauli Maryah Al-Qibtiyah di rumah Hafsah. Nah,
Tidak lama kemudian Hafsah pun datang. Sementara Maria Al-Qibtiyah masih berada di rumahnya. Ketika mendapati Rasulullah SAW dan Hafsah berada di rumahnya, ya, bahkan mungkin dia melihat Rasulullah SAW lagi tidur di atas ranjangnya bersama Maria Al-Qibtiyah, maka Maria Al-Qibtiyah ini marah kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, tega-teganya engkau. Kenapa engkau melakukan ini hanya di rumahku, bukan di rumah istri-istrimu yang lain, yaitu menggauli budak perempuanmu di atas ranjangku." Nah, itu marah Siti Hafsah itu ya. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW kembali lagi ke yang tadi, tabtagi maradho azwajik, untuk mencari untuk kesenangan istrinya. Lalu dia berkata, mulai saat ini aku tidak akan menggauli budak perempuanku. Yang dimaksud Maria Al-Qibtiyah. Maka turunlah surat At-Tahrim yang isinya adalah teguran dari Allah terhadap Rasulullah yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Jadi ada dua riwayat, ya. Yang pertama tadi pengharaman terhadap madu oleh Rasulullah, yang kedua pengharaman terhadap budak perempuannya, yakni Maria Al-Qibtiyah. Ya, mungkin itu yang menjadi asbabun nuzul turun surat At-Tahrim, ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sebetulnya masih panjang, tapi karena ini durasinya hanya dibatasi gitu ya kalau melalui YouTube ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar walaupun ini masih panjang gitu ya. Saya hanya bisa berharap ibu-ibu yang belum bisa hadir untuk segera hadir ya, supaya bisa lebih lengkap, lebih jelas, lebih panjang lebar, bahkan ada yang ditanya bisa langsung ditanyakan terhadap tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang yang mengandung banyak pelajaran di dalamnya. Saya doakan mudah-mudahan ibu sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala macam bala dan bencana, juga diberikan kesempatan untuk bisa bergabung lagi bersama teman-teman yang lainnya yang memang sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang setelah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.